Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap berita yang sedang viral, yaitu seorang kiai yang mencabuli santrinya. Yaitu siapa? Ustadz Fahim Mawardi, yaitu pemilik atau admin dari channel Benteng Akidah. Masya Allah. Di sini saya ingin memberikan tanggapan di mana memang dari tadi siang saya mendapatkan berita ini, namun saya belum atau tidak membuat tanggapannya terlebih dahulu. Karena apa? Saya mencari berita kebenarannya. Saya menunggu berita kebenarannya. Karena apa? Ketika kita mendengar suatu berita, ya meskipun berita itu sudah disiarkan oleh beberapa laman, contohnya seperti laman-laman ini, di mana memberitakan dengan sangat gercep ya, gerak cepat, sehingga berita itu bisa sampai kemana-mana. Saya tidak ingin menyalahkan berita atau menyalahkan apa-apa atau berpihak kepada siapapun. Namun terlepas dari itu semua, karena Ustadz Fahim adalah teman saya, jadi saya harus memberikan tanggapan meskipun tidak secara langsung. Berita ini mulai diarahkan kepada saya untuk memberikan tanggapan. Banyak sekali komentar yang saya baca untuk memberikan tanggapannya, dan sekarang adalah tanggapan saya. Video ini saya buat setelah saya menonton full klarifikasi dari Ustadz Fahim Mawardi. Namun bukan berarti saya di sini berpihak kepada Ustadz Fahim. Namun di sini saya mencoba untuk menjadi orang yang netral dan menanggapi semua berita. Yang pertama, saya tetap percaya kepada berita yang beredar, yaitu di mana seorang istrinya yang melaporkan Ustadz Fahim Mawardi kepada polisi atas tuduhan tersebut. Terus yang kedua, saya juga percaya kepada Ustadz Fahim bahwa dengan penjelasannya, bahwa dengan klarifikasinya, beliau menyebutkan karena memang sudah terjadi konflik antara rumah tangga beliau bertahun-tahun, sampai juga ia pisah ranjang dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengomentari itu. Namun yang di sini ingin saya bahas atau yang saya ingin tanggapi adalah ketika dua pernyataan yang berlawanan, saya juga harus mencari jalan tengah. Di mana jalan tengah yang saya maksud, agar kita sebagai netizen harus menunggu hasil akhir, ya, hasil akhir. Ustadz Fahim Mawardi sampai menyatakan bahwa dia berani untuk jalan jongkok dari Jember ke Jakarta apabila segala tuduhannya itu terbukti. Ya, segala tuduhan. Jamaah semuanya, umat Islam semuanya, cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya, andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara. Tuduhan apa? Tuduhan atau berita yang telah disiarkan oleh beberapa laman. Dan Ustadz Fahim juga memegang beberapa nama dari beberapa laman tersebut untuk akan diseret ke ranah hukum juga. Karena sudah memberikan berita yang belum tentu kebenarannya. Ya meskipun itu sudah dilaporkan oleh oknum-oknum tertentu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang berlawanan. Atau bisa jadi itu juga sesuatu yang benar. Namun di sini terlepas dari itu semua ya teman-teman, kita harus menunggu hasil akhirnya. Karena apa? Kasus ini akan dibawa oleh Ustadz Fahim Mawardi ke ranah hukum, ya, karena hukum. Karena ini menyangkut kepada nama baik pesantren. Terus ini juga menyangkut ke nama ya kiai, ya. Takutnya orang-orang yang awam akan parno terhadap pondok pesantren. Ya, seperti itu. Padahal di situ pun belum tentu demikian. Oke, kita lanjut pembahasannya. Karena apa? Saya melihat beberapa akun YouTube, akun beberapa yang mungkin berseberangan pemahamannya dengan Ustadz Fahim. Itu ketika mendapat berita ini, mereka langsung mengangkatnya di channel YouTube-nya dengan beberapa ya
ucapan-ucapan kasar. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, saya di sini tidak berpihak kepada Ustadz Fahim Mawardi, ya. Dan saya juga tidak berpihak kepada orang-orang yang memberitakan. Jadi saya di sini sebagai orang netral, di mana saya tetap menunggu hasil akhir dari persidangan. Di mana Ustadz Fahim Mawardi juga memberikan banyak sekali meyakinkan lah. Ustadz Fahim Mawardi meyakinkan kepada masyarakat, kepada orang tua wali santri, serta kepada orang-orang yang telah mengikuti beliau, baik di dunia nyata atau di dunia maya, khususnya di YouTube, karena beliau juga aktif di media sosial YouTube. Ya, tetap dari saya yang terbaik, doa terbaik dari saya adalah semoga kasus ini segera berakhir, dan juga ya kalau bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan bisa mengembalikan nama baik pondok pesantren, ya alangkah lebih baik itu harus dilakukan. Ya tapi kalau sudah orang tua dari Ustadz Fahim Mawardi tidak terima dengan hal ini, harus dibersihkan secara hukum, maka saya juga akan mengikuti proses hukumnya sampai di mana dan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang fitnah dan siapa yang benar. Kalau teman-teman ingin nonton video klarifikasinya, bisa kalian tonton langsung ke channel Benteng Akidah agar teman-teman bisa menyimak seperti apa pernyataan beliau dan seperti apa klarifikasi dari beliau langsung. Saya di sini hanya sebagai seorang teman dan sebagai saudara semuslim juga. Saya tidak berpihak kepada siapapun dan saya doakan semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Itu saja dari saya. Saya menunggu hasil akhirnya. Saya Ripas mengucapkan salam.